Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi ini kita akan belajar tentang bagaimana merumuskan program KPM atau kuliah pengabdian kepada masyarakat. Bagaimana cara merumuskannya? Ini. Apa itu KPM? KPM itu kuliah pengabdian kepada masyarakat. Dulu kegiatan ini namanya KKN ya, kuliah kerja nyata. Di IAIN Metro sejak beberapa tahun terakhir kegiatan ini diubah menjadi KPM atau kuliah pengabdian kepada masyarakat. Kemudian KPM ini adalah kegiatan intrakurikuler yang memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar dan bekerja bersama dengan masyarakat. Nah, namanya kegiatan intrakurikuler artinya kegiatan ini merupakan bagian dari kurikulum, ada nominal SKS-nya, 4 SKS ya. Nah, ini tujuannya memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar dan bekerja bersama dengan masyarakat. Nah, paradigmanya itu berbeda ya. Paradigmanya bukan mengajar kepada masyarakat, bukan mengajar di masyarakat, tapi bersama-sama masyarakat merumuskan apa yang baik untuk masyarakat, menghadapi problem yang mereka hadapi, menyelesaikan bersama. Nah, mahasiswa itu sebagai agen pembelajar ya di masyarakat, dan sekaligus sebagai trigger atau pemantik pemberdayaan di masyarakat. Kemudian, apa itu program KPM? Program adalah serangkaian kegiatan yang diselenggarakan untuk mencapai tujuan tertentu. Ingat, program itu artinya serangkaian kegiatan. Jadi kegiatannya bukan cuma satu. Ya, program kegiatan yang dilakukan dalam program KPM itu tidak hanya satu, namanya juga serangkaian kegiatan. Nah, serangkaian kegiatan ini diselenggarakan untuk mencapai tujuan tertentu yang dicanangkan dalam KPM tersebut. Ya, jadi sekali lagi, program KPM adalah serangkaian kegiatan yang diselenggarakan untuk mencapai tujuan tertentu dalam KPM. Jadi, program itu bukanlah kegiatan itu sendiri ya. Jadi program KPM itu bukan kegiatan itu sendiri. Kegiatan sama program itu adalah dua hal yang berbeda. Oke. Ya. Kemudian kegiatan program ini itu menjadi payung bagi rangkaian kegiatan yang berjenjang yang menjadi arahan di bawahnya. Nah, jadi program itu menjadi payung utama, terus di bawahnya itu ada berbagai macam kegiatan yang mensupport, yang mendukung. Dia sekaligus menjadi payung, sekaligus menjadi tujuan utamanya. Nah, sifat program ini bersifat bisa bottom up, bisa top down. Bottom up itu artinya berasal dari keinginan masyarakat, kemudian kita menindaklanjutinya. Atau top down, berasal dari misalkan dari kampus punya program apa, kemudian kita menyelenggarakan itu di masyarakat. Bisa dua-duanya. Ya. Kemudian program-program tersebut itu bisa diselenggarakan secara simultan. Artinya ada beberapa program yang diselenggarakan sekaligus dalam satu kegiatan. Ada satu kegiatan misalnya yang diselenggarakan, tapi dalamnya langsung berisi 2 atau 3 program sekaligus. Itu bisa. Oke, kemudian KPM. Saat ini kita sedang menyelenggarakan KPM, kuliah pengabdian kepada masyarakat DR dari rumah ya. Nah, tema besarnya tentu adalah pengabdian kepada masyarakat. Nah, adapun programnya dari IAIN Metro kemarin sudah merumuskan ada beberapa program yang diselenggarakan. Ya. Kemudian programnya apa saja? Nih, program utamanya ini ya. Yang pertama adalah penguatan kesadaran akan COVID-19. Kemudian yang kedua, relasi Islam dan kesehatan secara tepat. Kemudian yang ketiga, moderasi beragama. Yang keempat, dakwah dan keagamaan Islam. Jadi yang dirumuskan dari kampus itu ada 4 ya. Penguatan kesadaran akan COVID, relasi Islam dan kesehatan, moderasi beragama, sama dakwah dan keagamaan Islam. Nah, kemudian kita bisa menambahkan 2 program lagi. Yang nomor 5 itu penguatan kapasitas keprodian. Ini penting untuk meningkatkan kapasitas teman-teman dalam bidang keprodian. Kemudian yang keenam adalah interaksi pribadi. Nah, ya dari ke-6 poin ini saya akan menjelaskan satu persatu ya. Yang pertama, penguatan kesadaran akan COVID-19. Program ini bertujuan memberikan pemahaman dan melakukan diseminasi kesadaran akan bahaya COVID-19 dan bagaimana kita menyikapinya secara wajar, secara tepat, terukur, dan wajar. Nah, jadi bagaimana kita memberikan pemahaman kepada masyarakat, melakukan diseminasi kesadaran akan bahaya COVID-19, dan bagaimana kita menyikapinya secara tepat, terukur, dan wajar. Tidak berlebih-lebihan, tapi juga efektif.
Ini ya. Kemudian yang kedua, relasi Islam dan kesehatan. Nah, program ini fokus kepada bagaimana memberikan pemahaman tentang relasi antara agama Islam dengan kesehatan yang tidak saling menegasikan tetapi saling menguatkan. Ya, relasi tentu dalam dimensi tauhid, ibadah, muamalah hingga akhlak. Ya, misalnya dalam tauhid ya, bagaimana tauhid Islam memandang kesehatan. Ya, bagaimana beribadah yang selaras dengan menjaga kesehatan. Bagaimana bermuamalah yang selaras dengan kesehatan. Bagaimana akhlak yang baik yang selaras dengan kesehatan. Yang ketiga adalah moderasi beragama. Moderasi beragama adalah program ini mengajak pada masyarakat agar beragama secara moderat, secara adil, konsekuen dan berimbang, tidak berlebihan dalam hal pemikiran, tidak berlebihan, ya, dalam menafsirkan teks agama tidak berlebihan, sikap beragamaan pun juga tidak berlebihan. Nah, yang keempat, dakwah dan keagamaan Islam. Nah, program ini memberikan layanan keagamaan kepada masyarakat dalam hal kualitas keberislaman dan kapasitas pengetahuan dalam bidang keilmuan dasar Islam. Jadi misalnya kayak memberikan ceramah ya, kemudian khutbah Jumat, ya, kemudian memberikan ceramah-ceramah keagamaan di TPI, di TPA dan lain sebagainya, itu masuk di sini ya. Kemudian yang kelima, penguatan kapasitas keprodian. Nah, jadi ini program apapun yang memiliki visi dan tujuan dalam rangka pemanfaatan ilmu yang selaras dengan prodi. Jadi misalkan prodinya AS, kemudian bagaimana pemanfaatan di masyarakat. Kemudian prodinya BPS ya, bagaimana ilmu dalam dunia perbankan syariah, ilmu manajemennya atau apapun itu, nah, itu kemudian dimanfaatkan dalam lingkungan sosial di masyarakatnya seperti apa. Sekaligus juga ini upaya untuk mengembangkan ilmu keprodian dengan melakukan riset di lapangan untuk melakukan pengayaan. Jadi misalkan di masyarakat ada di perbankan misalnya ya, di masyarakat ada bank budget atau rentenir. Nah, itu bagaimana perbankan syariah, ilmu perbankan syariah itu mengantisipasi hal tersebut. Kemudian yang keenam adalah interest pribadi. Nih, ini saya menambahkan yang keenam nih ya. Ini bisa kita gunakan untuk kelompok kita ya. Interest pribadi itu adalah program apapun yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar dengan berbasis pada sumber daya yang paling mudah didapat dan paling diminati sesuai dengan hobi masing-masing mahasiswa. Jadi misalnya Anda punya hobi apa itu ya, itu kemudian hobi nanam bunga misalkan, atau hobi memelihara binatang ternak, atau hobi apapun itu yang bisa bisa dilakukan dan itu bisa dimanfaatkan, bisa diinformasikan kepada masyarakat, yang itu bisa meningkatkan kapasitas masyarakat ya. Itu bisa dioptimalkan di sini ya. Kemudian dari 6 ini prinsipnya begini ya, dari kampus itu kan tadi ada 4 hal yang dicatatkan ya. Silakan bisa memilih di antara keempat itu, bisa memilih 1 atau 2 atau beberapa sekaligus yang diselenggarakan dalam satu tarikan ya. Jadi ke 1 misalnya nggak apa-apa. 1 milih penguatan kesadaran akan COVID, boleh milih 1, kemudian nanti ditambah nomor 5 penguatan kapasitas keprodian, terus ditambah sama yang nomor 6 gitu kan. Atau milih yang moderasi beragama, ditambah yang penguatan kapasitas keprodian sama interest pribadi, boleh. Atau memilih dakwah keagamaan Islam ya, ditambah penguatan kapasitas keprodian sama interest pribadi, ini boleh ya. Untuk yang nomor 5 sama nomor 6 itu saya lebih menekankan yang ke penguatan kapasitas keprodian sama interest pribadi ya. Kenapa? Karena yang pertama begini, penguatan kapasitas keprodian itu penting bagi teman-teman semua agar memiliki sensitivitas keilmuan yang kuat ya, dan nanti outputnya bisa dalam wujud artikel atau jurnal yang itu bisa mendukung pembelajaran di kelas. Syukur-syukur nanti itu bisa dipublikasikan dan itu mendukung bisa mengisi sel publikasi di borang. Nah itu kan borang akreditasi kan lumayan. Atau misalkan nanti Anda di lapangan menemukan gejala yang menarik itu dikaji, sehingga itu bisa dijadikan sebagai bahan penelitian untuk skripsi atau tugas akhir teman-teman kan lumayan. Jadi sekali terjun di KKN, mendapatkan temuan peristiwa menarik di situ, kemudian diteliti dan dikembangkan lagi menjadi tugas akhir, jadi skripsi kan lumayan. Ini
selesai KPM, teman-teman sudah bisa submit judul. Jurusan kan lumayan, gitu kan. Kemudian yang keenam ini interaksi pribadi. Saya lebih menekankan interaksi pribadi. Kenapa? Karena kita kan memiliki ini ya, kecenderungan tertentu, ada hobi tertentu yang itu sebetulnya menarik itu. Kalau ditekuni bisa menghasilkan sesuatu untuk kehidupan kita, gitu kan. Ya, lumayan bisa menghasilkan uang misalkan, itu ya bisa mengembangkan. Karena begini, orang yang hobi itu kan sesuatu yang kita lakukan dengan energi minimal. Nah, kita melakukan hobi itu kan hanya membutuhkan energi minimal karena senang, gitu kan. Nah, karena siapa tahu di situ nanti kita bisa mendapatkan apa ya, jalan kehidupan kita bisa di situ kan, lumayan, gitu ya. Nah, kemudian bagaimana cara mengembangkan program? Cara mengembangkannya, yang pertama rumuskan terlebih dahulu nama programnya, memilih dari beberapa poin tadi ya. Kemudian latar belakangnya apa, tujuannya jelas. Kemudian dari program tersebut dirumuskan subprogram atau kegiatan-kegiatan. Kemudian definisikan siapa yang akan mendapatkan manfaatnya, instrumennya apa, ya, outputnya apa, ya, stakeholder atau sumber daya yang dibutuhkan apa saja, dan kapan itu akan dilaksanakan. Nah, poin-poin ini perlu dirumuskan agar kegiatan itu, program tersebut bisa dieksekusi. Nah, pastikan program tersebut itu mungkin untuk dieksekusi, ya. Pastikan program tersebut itu mungkin untuk dieksekusi. Jangan membuat program yang tidak mungkin untuk dieksekusi, ya. Nah, kemudian untuk mengembangkan, bagaimana cara mengembangkannya? Cara mengembangkannya yang ini ya. Yang pertama, subprogramnya apa? Dibuat subprogram atau kegiatan-kegiatan turunannya apa? Tegaskan penerima manfaatnya siapa, instrumen yang dibutuhkan apa saja, ya, outputnya apa, kapan akan dilaksanakan, kemudian stakeholder dan sumber daya yang bisa dihubungi siapa saja. Nah, kemudian tabelnya, oke, saya membuat tabel. Oke, sebentar. Begini nih, di sini adalah program utamanya penguatan kesadaran akan COVID-19, ya. Subprogram atau kegiatannya adalah misalkan kampanye cuci tangan dengan sabun. Nah, ini dari program utama ini bisa kita turunkan dalam beberapa subprogram, ya. Kita bisa memilih beberapa subprogram, misalkan subprogram kampanye cuci tangan dengan sabun, kampanye Joko Tonggo, kampanye inisiasi Kampung Teguh, ya. Kemudian kegiatan-kegiatan yang lain yang mendukung tercapainya penguatan kesadaran akan COVID. Nah, ini teman-teman bisa mengembangkan sendiri, memilih di antara beberapa, atau mengembangkan ya, menemukan misalkan dengan mengasesmen lingkungan sekitar yang memungkinkan untuk dieksekusi. Nah, ini dikembangkan di sini, ya, subprogram kegiatannya apa. Nah, kemudian misalkan relasi Islam dan kesehatan, ini bagaimana, ini dikembangkan ya, dikembangkan dalam subprogram atau kegiatan-kegiatan. Misalnya bagaimana tauhid menjaga kesehatan, kemudian fikih sholat Jumat di era pandemi seperti apa, fikih sholat Idul Adha, kan besok Idul Adha kan. Nah, bagaimana fikih sholat Idul Adha di era pandemi, kemudian bagaimana pengelolaan jenazah menyikapi COVID dan seterusnya, ya. Kemudian misalkan moderasi beragama. Nah, moderasi beragama ini kegiatan turunannya ya, misalkan kampanye moderasi beragama secara santuy tapi mengena, khutbah Jumat moderasi, NKRI Pancasila dan moderasi beragama. Nah, ini besok bisa kita selenggarakan pada 17 Agustus 2020. Ini bisa diisi dan dikembangkan masing-masing, ya. Kemudian prinsipnya begini. Prinsipnya adalah dalam setiap program itu tegaskan program utamanya apa yang Anda pilih, kemudian turunkan ini ke dalam beberapa kegiatan. Nah, dari kegiatan ini kemudian deskripsikan, ya, tujuannya apa dan penerima manfaatnya siapa. Misalnya begini, kampanye cuci tangan dengan sabun. Deskripsi dan penerima manfaatnya adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya mencuci tangan dengan sabun setelah beraktivitas di luar. Penerima manfaatnya siapa? Masyarakat, ya. Manfaatnya apa? Tujuannya apa? Ini ya, memberikan pemahaman, ya. Sumber daya dan stakeholder itu kan apa? Sumber daya misalkan HP, laptop, tripod, clip-on, aplikasi video editor, ya. Kemudian properti yang dibutuhkan misalnya sabun cuci, ya. Kemudian siapa yang bisa diajak ya untuk rekaman video, misalnya yang bikin konsep videonya seperti apa, ya. Sekarang kita bisa ngajak adik atau tetangga sebelah, teman yang memungkinkan untuk diajak kerjasama untuk membuat kampanye cuci tangan dengan sabun. Nanti instrumennya apa? Instrumennya
dalam wujud video dan poster. Ya, kita menggunakan video dan poster sebagai media untuk melakukan kampanye dengan cuci tangan dengan sabun. Terus outputnya apa? Nanti dipasang di mana? Video kita pasang di YouTube misalkan. Kemudian poster kita pasang di IG dan Facebook. Kapan akan dilaksanakan? Dilaksanakan misalkan pada pekan kedua bulan Juli. Gitu ya. Nah, atau ini kemudian yang kedua misalkan kampanye Joko Tonggo. Ini saya ngambil model kampanye yang ada di Jogja ya, atau di Jawa Tengah. Itu ada namanya kampanye Joko Tonggo. Tujuannya apa? Dan penerima manfaatnya siapa? Mengkampanyekan kepada masyarakat untuk saling menjaga kesehatan sesama, saling mengingatkan, saling mendukung tetangga yang kalau ada problem-problem kesehatan yang terjadi antara mereka. Sumbernya dibutuhkan apa? HP, laptop, tripod, clip-on, aplikasi video editor itu kan. Kemudian sumber adik atau keluarga yang bisa diajak untuk megangin HP-nya atau ngerekam videonya gitu ya, atau dia jadi talent di video tersebut. Ya. Outputnya, instrumennya apa untuk kampanye ini? Bisa video, bisa artikel, atau esai, atau poster gitu ya. Kemudian nanti misalkan video diposting di mana? Outputnya di YouTube. Kemudian artikel bisa dibuat diposting di Facebook atau di situs lain. Kemudian pelaksanaannya pekan kedua bulan Juli. Kemudian poster bisa diposting di Instagram misalkan. Nah, kemudian misalkan ini inisiasi Kampung Tangguh. Nah, penerima manfaat dan deskripsinya apa? Ini mengajak warga RT untuk memperkuat kesehatan bersama. Sumber daya siapa? Misalnya Pak RT, imam masjid, imam mushola, tetangga kanan kiri ya. Terus instrumennya apa ya? Ya silaturahmi dengan Pak RT, tentu dengan protokol kesehatan ya. Kemudian mengajak gerakan bersama, jaga malam, disinfektan kampung, membersihkan tempat ibadah, ya, mushola, kampung dan seterusnya itu ya. Kapan dilaksanakan? Misalkan pekan kedua bulan Juli atau pekan keempat bulan Agustus atau menjelang sholat Idul Adha misalnya. Nah ini bisa diselenggarakan, gitu ya. Nah saran saya begini. Ini disesuaikan dengan lingkungan masing-masing. Anda bisa mengubah semua hal yang ada di sini ini dengan disesuaikan dengan kebutuhan, disesuaikan dengan sumber daya yang tersedia, stakeholder yang memungkinkan untuk diajak kerjasama. Kemudian, saran saya nih, untuk pelaksanaan itu, kalau misalkan Anda memilih di sini ada 6 program misalkan ya, 6 program itu kan sebetulnya kita bagi saja 6 program tadi itu, kita bagi ke dalam masing-masing 1 minggu ya. Misalkan penguatan kesadaran akan COVID ini Anda menyelenggarakan selama seminggu pada pekan kedua bulan Juli. Selama seminggu menggarap program ini yang diturunkan dalam beberapa kegiatan. Udah, nanti pekan ketiga bulan Juli menggarap relasi Islam dan kesehatan. Ya, kemudian pekan ke 4 ya, bulan Juli menggarap moderasi beragama. Kemudian pekan selanjutnya menggarap tentang dakwah keagamaan Islam. Itu. Kemudian yang terakhir kegiatan keprodian. Nah, misalnya ambil contoh ya, misalnya ini yang di Prodi AS ya, di siapa Iqbal ya, bisa kampanye pencegahan pernikahan dini. Ya, nanti bisa dalam wujud outputnya bisa video, kemudian di upload di YouTube kan bisa. Atau yang perbankan syariah atau ekonomi syariah ya, misalnya ekonomi kreatif di dalam era pandemi seperti apa yang ada di lingkungan sekitar. Nah, kemudian untuk interaksi pribadi, nah ini judulnya bisa disesuaikan ya dengan hobi masing-masing ya. Misalkan Anda punya hobi merawat binatang misalnya ya, binatang ternak, atau Anda hobi memelihara hewan peliharaan, kucing atau gimana gitu kan, ya boleh aja tutorial memandikan kucing misalkan. Nah, atau yang hobi bersepeda, tutorial sepeda juga apa-apa ya. Ini masuk di interaksi pribadi, ini disesuaikan ya. Kalau misalkan ini hobi sepeda ya, hobi sepeda, apa saja misalnya tutorial merawat sepeda, kemudian apalagi merawat sepeda, kemudian menjaga rem ya dan segala macamnya lah. Ini bisa dikembangkan sesuai dengan
Kalau Anda punya hobi tertentu kan nanti bisa dikembangkan. Kalau misalkan saya hobi menulis misalnya, saya hobi menulis, maka saya akan mengembangkan di sini kegiatan misalnya kegiatan merawat literasi, terus kegiatannya misalnya belajar menulis latar belakang, ya, dan seterusnya. Begitu. Untuk selanjutnya nanti bisa didiskusikan ya. Oke. Silakan, ada yang mau bertanya? Bertanya Pak. Oh, silakan. Pak, gini Pak, kan terkait untuk pada program kegiatan dakwah dan keagamaan Islam. Di situ kan ada pilihannya, subprogramnya ada pendampingan TPQ dan TPA. Lalu ada penguatan kapasitas remaja Islam masjid. Dan yang ketiga pembuatan lagu anak-anak soleh. Dan yang keempat sejarah Islam di kampungku. Nah, untuk di kampung Fitri sendiri itu kan untuk sistem perizinan kemarin itu ada kendala sedikit ya Pak. Nah, jadi itu gimana ya Pak? Karena kalau yang di dakwah ini membutuhkan kayak untuk terjun langsung ke masyarakat gitu Pak. Jadi bingung gimana ya Pak solusinya? Oke, prinsipnya begini. Namanya juga kan KPMDR dari rumah ya. Prinsipnya ini semuanya diselenggarakan di rumah. Kalaupun toh kita terjun ke masyarakat, itu diupayakan untuk tidak melibatkan orang banyak. Ya, paling misalkan kalau pendampingan di TPQ ya di TPQ sekitar rumah saja gitu kan. Atau misalkan kalau ada anak-anak yang di lingkungan sekitar yang anak kecil ya diajak aja ngaji di rumah gitu kan. Jadi diupayakan memang untuk meminimalisir kontak dengan orang banyak gitu ya. Cukup jelas ya. Sehingga memang dari pihak kampus tidak menyiapkan tugas memang. Karena memang ini prinsip dasarnya adalah kegiatan KPM di rumah. Dari rumah ya, bukan dari kepala desa, bukan dari desa dan lain sebagainya. Nah, adapun kegiatan misalkan ya, kegiatan di sini dakwah dan keagamaan Islam ini Anda bisa kok dimodifikasi, nggak harus ini ya, nggak harus apa yang tercantum di sini ya, bisa dimodifikasi. Misalkan Anda membuat lagu anak soleh itu ya, udah buat lagu-lagu anak soleh sama adik Anda atau sama tetangga ya, tetangga punya anak kecil diajak aja nyanyi-nyanyi bareng lagu tepuk anak soleh, kemudian direkam, diupload videonya sudah cukup. Atau Anda misalkan belajar bagaimana tajwid ya, tajwid Anda menjelaskan materi tentang tajwid, kemudian Anda rekam dalam video ya bagaimana bacaan qalqalah, bagaimana membaca mat dan segala macamnya, kemudian Anda bikin videonya direkam di upload di YouTube, sudah cukup, sudah bisa. Atau Anda bikin poster tentang bacaan qalqalah, poster bacaan mat ya, poster tentang bacaan idgham. Nah, itu boleh kemudian diposting di Instagram ya. Itu bisa. Seperti itu ya. Jadi prinsipnya makanya kalian mendapatkan bekal pulsa dari kampus ya untuk itu. Ya. Yang lain, itu jelas? Iqbal ada yang ditanyakan? Pautan? Iya, Era? Jadi prinsipnya begini ya. Anda bisa memilih 1 sampai 4 poin tadi ya. Bisa memilih atau mau semuanya juga nggak apa-apa gitu kan. Jadi nanti kalau ini sengaja memang draft yang saya buat ini saya mencantumkan semuanya dengan asumsi bahwa ini ada 6 kegiatan. Nah, ada 6 program. Nah, 6 program ini yang masing-masing program ini diselenggarakan selama 1 minggu sehingga ada 6 minggu kan. Nah, ada 6 minggu kegiatan. Kemudian 2 minggu yang terakhir itu digunakan untuk mereview program-program yang masih kurang misalkan ya. Nah, itu tinggal ditambahkan. Nah, jadi selama 1 minggu ada 1 program yang diselenggarakan itu kan lebih mudah. Ada 1 program sehari misalkan mengerjakan 1 kegiatan, misalkan penguatan kesadaran COVID ya sehari kita bagi program ini misalkan ada 4 kegiatan ya. Program penguatan COVID ada 4 kegiatan, misalnya kegiatan pertama kampanye cuci tangan, udah kampanye cuci tangan ini kita post video 1 hari untuk buat video atau 2 hari buat videonya. Nah, kemudian untuk kampanye Joko Tonggo ini butuh 2 hari misalkan, ya udah berarti ada 4 hari. Lalu kemudian kita bikin posternya gitu kan. Atau misalkan kampanye cuci tangan ini membutuhkan waktu 2 hari, ya enggak apa. 1 video sehari untuk bikin videonya, sehari untuk bikin poster
atau sehari bikin artikelnya, itu kan bisa. Artinya kalau program itu diselenggarakan hari per hari itu kan relatif lebih mudah waktunya, ngatur waktunya lebih mudah gitu loh. Karena kalau kalian nggak mengatur waktu, nanti khawatirnya tabrakan gitu kan. Oh, ketone iki kegiatan oke banget loh. Seolah-olah waktu selama 2 bulan itu panjang banget, sehingga kemudian Anda seolah semuanya bruk gitu kan. Nah, kalau Anda bisa mengatur manage pengelolaan waktunya, itu lebih mudah untuk apa ya? Memastikan agar semua program itu bisa berjalan dengan efektif. Gitu kan? Mending programnya nggak terlalu banyak, tetapi semua tereksekusi dengan baik daripada banyak program. Karena saya melihat di ajuan isi Dimas itu kan selama ini programnya kan masih sporadis gitu loh, masih sporadis. Kadang kegiatan apa yang beberapa di antara itu nggak sering nyambung, gitu ya. Nah, saran saya buat program seperti ini, kemudian nanti di bagian ini di subprogram ini Anda bisa mengubah, ya, disesuaikan dengan apa yang ada di lingkungan ya. Misalnya kegiatan penguatan kesadaran akan COVID, Anda mau bikin kampanye cuci tangan, atau Anda bikin kampanye pakai masker, atau Anda bikin kampanye jaga jarak, ya terserah. Ya, bisa dikembangkan sesuai dengan masing-masing. Nah, maka di bagian ini, kemudian deskripsi, sumber daya, instrumen, dan seterusnya, ini bisa disesuaikan. Ya, misalnya apa lagi? Kampanye tentang COVID. Masker, udah, terus cuci tangan, terus apa lagi? Jaga jarak, nggak bepergian, stay di rumah aja. Nah, itu kan bisa dibuat dalam berbagai banyak kegiatan. Bisa dibuat dalam banyak video, bisa dibuat dalam banyak poster, ya. Bisa dibuat juga dalam banyak artikel, ya. Seperti itu. Nah, kemudian yang bagian ini, nah, kalau saran saya begini, kira-kira kita mau bikin program bersama apa? Ini kan program individual ya. Karena sesungguhnya KPM ini, karena KPM DR itu artinya ini adalah KPM yang diselenggarakan secara individu. Programnya adalah program individu, penilaiannya juga penilaian individu. Ya, meskipun diselenggarakan secara berkelompok. Artinya kelompok ini artinya hanya kelompok untuk memudahkan DPL-nya saja. Jadi saya DPL diberi amanah untuk mendampingi 4 atau 5 orang mahasiswa. Tapi secara prinsipnya adalah tugas KPM itu adalah bersifat individu. Jelas ya. Nah, maka kita perlu satulah kegiatan yang bersama-sama, apa yang bisa kita kerjakan bersama-sama. Nah, kalau saran saya, kita membuat buku ini ya, buku riwayat kegiatan kita, atau membuat sejarah kampung, sejarah Islam di kampung masing-masing. Nanti kita bahas di forum terpisah ya. Nanti di forum terpisah nanti kita bahas lagi. Oke, untuk sesi ini cukup ya? Cukup jelas ya? Yes, Pak. Tapi mohon maaf Pak, boleh bertanya Pak? Nah, silakan. Pak, kalau untuk program yang sudah diajukan dan di-ACC oleh Bapak, kan kemarin saya mengajukan untuk pendataan kesehatan bagi warga. Nah, itu perlu dilakukan apa tidak ya Pak? Karena KPM dari... Ya, itu kan bisa masuk di bagian ini, di penguatan kesadaran akan COVID. Masukkan aja di sini. Misalkan di sini pendataan kesehatan warga. Ini apa? Dimasukkan di sini, di poin ini. Di sini, atau misalkan bisa masuk di sini kan, tinggal ditambahkan aja mendata dan seterusnya itu ya, kesehatan warga gitu. Terus sumber dayanya apa dan terusnya bisa diisi kan, bisa masuk di sini kan. Yang lain ya Pak. Oke, kalau cukup saya akhiri untuk sesi kali ini. Nanti untuk sesi kegiatan berkelompoknya kita bahas lain waktu ya. Terima kasih, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.